Halo, selamat malam Ibu Dewi Hong. Halo, apakah suara saya jelas Ibu Dewi? Hai Miss Jen, sudah hadir narasumber kita. Halo, Ibu Joli Melati, apa kabar semuanya? Selamat malam. Jelas banget ya. Oke, terima kasih. Miss Jen sudah tersambung? Nggak ada suaranya ya, Miss Jen? Halo, Miss Jenny. Halo, Mama Dexel ya ini ya, Dylan. Selamat malam semuanya. Oke, Miss Jen, apakah sudah tersambung? Ya, narasumber kita hadir. Halo, selamat malam Miss Jenny. Kita tunggu beberapa menit lagi ya teman-teman. Jadi kira-kira 3 menit lagi, ya, 3-4 menit lagi. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Ini dengan siapa lagi? Narasumber kita semangat ini sudah hadir bersama kita. Halo Ibu, siapa ini? Susi Lim ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya, ini Bu Susi dari Eko Enzim Nusantara ya. Oh iya, Ibu Susi, salam kenal. Suara saya jelas ya, Miss Jen? Jelas sekali, Miss. Jelas sekali ya. Suara saya bagaimana? Jelas di tempat saya. Bagaimana teman-teman mendengar suara kita? Apakah jelas suara kami? Kalau jelas, boleh kita minta yes, like atau jempolnya di kolom komen. Ya, jadi menjelang tahun 2021, kita menyediakan 1 jam untuk ngobrol bareng ya, teman-teman. Bersama dengan narsum kita sebentar lagi akan kita mulai. Kita ngobrol santai ya. Wow, selamat malam Angela, aksesoris Caksur. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Wow, Caksur ini sesurya ya. Halo Susurya. Halo. Halo semuanya, apa kabar? Semua sudah makan malam ya tentunya ini ya. Sudah ready. Kita tunggu teman-teman yang lain. Halo Ibu Majori, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Halo Ibu Bapak Majori. Suwanto. Halo, selamat malam Bapak Suwanto. Kabar baik, ya, terima kasih. Ibu Majori ini paling rajin ini kalau mengikuti live IG dan seminar-seminar ya. Hai cu, Bapak Suwanto. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Nah, jadi halo Michelle. Wah, ini Michelle ini anaknya Miss Jenny nih. Oh, anaknya sangat mendukung mamanya ya, ikut join juga. Halo Miss. Keren-keren. Halo Ibu Lisa. Halo Ibu Liza Lisa. Hermanto. Nah, sambil menunggu teman-teman, jadi saya ada sedikit informasi untuk teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang join dari awal sampai selesai talk show 1 jam ini, nah kita narasumber akan membagikan 3 hadiah untuk 3 orang yang beruntung paling cepat di akhir sesi yang mengetik
mengetik apa yang sudah didapatkan selama 1 jam ke depan nantinya. Jadi kita akan melihat 3 orang pertama yang paling cepat, dan 3 orang tersebutlah yang akan mendapatkan surprise dari narasumber kita malam hari ini. Halo, selamat malam Bapak James Travelin. Ini dengan Kid Dragon. Kemudian Huya, selamat malam. Ibu Kalista, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Oke, kita sudah 7.30, Miss Jenny. Kita akan mulai ya, teman-teman ya. Baik, Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Linda sebagai host hari ini yang akan menemani narsum kita pada malam hari ini dalam talk show yang bertemakan Smile Welcoming New Year 2021. Keren sekali judulnya ini ya. Oke, baiklah, sebelumnya saya akan edifikasi sedikit tentang narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Jenny. Bu Jenny adalah salah satu merupakan konsultan pendidikan anak dan keluarga, juga certified counselor tim pendidikan karakter. Beliau juga seorang certified therapeutic art life coach. Dan secara personal saya mengenal beliau sebenarnya sudah cukup lama. Beliau di mata saya ya, selama ini saya mengenal beliau adalah seorang yang sangat suka belajar ya, long life learner ya, sangat suka belajar, ilmunya yang segudang tapi sangat rendah hati, sangat low profile sekali. Dan satu keunikan yang menjadi ciri khasnya adalah beliau itu senang sekali berbagi. Seperti contohnya pada malam hari ini. Sebenarnya sesi malam hari ini direncanakan itu akan di Zoom berbayar. Tetapi Ibu Jenny sangat bermurah hati dan sangat berbaik hati ya, jiwa sosialnya itu sangat tinggi sekali. Kita jadikan sesi ini sebagai di live IG saja. Selama 1 jam ke depan, semoga nanti apa yang di-sharingkan narasumber kita akan memberikan insight dan banyak pengetahuan tambahan untuk kita semuanya. Langsung saja kita undang narasumber pada malam hari ini, yaitu Ibu Jenny Cahyadi. Silakan Ibu Jenny. Selamat malam, terima kasih Bu Miss Linda Fang. Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di IG Live malam ini. Nah, saya merasa beruntung ya, dari sekian banyak orang, dari sekian banyak waktu kita bisa bertemu di sini, walaupun secara virtual pada malam hari ini. Nah, tentu saja apa yang dikatakan oleh Miss Linda Fang tadi, bahwa saya itu suka belajar itu benar sekali. Tetapi bila saya punya segudang ilmu, itu mungkin tidak ya, karena saya segudang ilmu senang belajar, tapi saya belum punya segudang ilmu, saya bahkan belum tahu apa-apa. Lebih segudang ya Miss ya. Dibukakan sedikit kebijaksanaan oleh Yang Maha Pencipta, sehingga kita bisa sama-sama belajar, sama-sama sharing, bukan kepintaran dari saya ya. Kita sharing bersama. Jadi senang sekali ya malam ini kita bisa bergabung di sini menutup akhir tahun, sekaligus mungkin reuni ya Miss Linda ya. Iya, sambilan reuni kita ya, udah lama sekali bertegur sapa dengan teman-teman sekaligus. Benar. Nah, ya, jadi Bu Jenny, ini kita pengen tahu nih, ada yang tanya kepada saya juga ketika saya posting flyer ini di story Instagram, itu ada juga sih yang bertanya, kenapa topik judulnya itu adalah Smile Welcoming New Year 2021. Kira-kira apa ya Miss ya? Kenapa Miss memilih tema ini untuk sharing kepada kita? Apakah ada rahasia tertentu? Kalau rahasia nggak ada ya, kita terbuka aja semua tanpa hidden agenda. Jadi begini, ada 2 alasan sih. Yang pertama, smile itu selalu menular ya. Jadi smile itu walaupun kita itu dalam kondisi apapun, ketika kita mau mencoba untuk smile saja, nah
kita akan mendapatkan respon oleh otak, itu akan direspon sebagai tarikan otot wajah kita yang seperti gerakan smile, itu akan memberikan respon kepada otak untuk mengeluarkan zat-zat yang membahagiakan kita, zat oksitoksin, ya, zat ya yang seperti membahagiakan, memberikan rasa cinta, itu semuanya luar happiness biasa. itu langsung dia akan diberikan kepada kita. Jadi kita Otomatis akan ya, Miss memiliki ya? efek calming ya dan relax seketika. Jadi itu salah satu alasan, tapi di balik alasan itu, smile itu saya kemukakan juga karena saya memang sudah membuat sebuah panduan untuk self love yang saya terapkan pada diri saya dan saya bagikan kepada teman-teman semuanya selama ini sebagai mindfulness self love. Itu adalah 5 tahapan dasar bagi kita untuk self love yang benar. Jadi apa smile itu? Smile yang Kira-kira pertama, apa saja, Miss? S. Nah, smile yang pertama, mau tahu ya? S kan hurufnya S, M, I, L, I. S yang pertama adalah self-acceptance. Jadi self-acceptance itu apa? Penerimaan terhadap diri dan kondisi kita. Penerimaan itu bukan ya, Miss, ya, bukan hanya menerima diri kita aja, bukan menerima, oh saya pesek, saya terima, oh saya kurus, saya terima, atau oh saya gendut, saya terima. Bukan seperti itu saja, tapi ini benar-benar menerima bahkan segala kondisi hidup kita yang kita Contohnya, hadapi, Miss? Yaitu faktor yang tidak bisa kita rubah lagi. Karena ada faktor yang bisa kita rubah, ada faktor yang tidak bisa kita rubah. Karena kenapa kita harus menerima itu? Contohnya, faktor yang tidak bisa kita rubah, orang tua kita, ya, anak-anak kita, ya kan? Tadi yang pertama kan kondisi diri kita dulu. Kondisi diri kita itu mau tinggi, mau pendek, mau cantik, mau jelek, ya kan? Mau otaknya encer, mau yang agak tumpat sedikit, atau yang bagaimana, itu mungkin memang sudah dari sananya gitu, karena mungkin ya hasil karma dari perbuatan kita, ya, sudah dari ditakdirkan begini ya? Iya, ditakdirkan dari kelahiran kita, ya, digariskan. Termasuk siapa orang tua kita, mau mereka kaya, mau mereka miskin, mau mereka yang sangat care, atau mau mereka yang kejam, atau mau yang bagaimana, itu juga yang sifatnya seperti apa. Nah, itu nggak bisa kita pilih. Jadi itu adalah eksternal faktor yang tidak bisa kita rubah. Demikian halnya dengan anak-anak kita. Anak yang kita lahirkan, mau mereka itu lahirnya menjadi anak yang sangat baik budi, atau anak yang bagaimana, yang lebih aktif, atau misalnya juga mereka itu memiliki specialties, ya, itu semua adalah yang sudah tidak bisa kita rubah lagi, sehingga kita perlu menerima itu. Mengapa kita perlu menerima semua itu? Karena masalah-masalah atau faktor yang tidak bisa dirubah lagi, ketika semua hal-hal yang tidak mau kita terima dan kita tidak mau berdamai dengan mereka, itu akan selalu menjadi masalah dalam hidup kita. Oh, berarti selama intinya kita tidak mau berdamai, itu akan menjadi masalah bagi kita, hingga kita mau berdamai dengan yang tidak ingin kita terima tadi. Jadi artinya kita, misalnya kita punya diri kita aja dulu lah ya. Misalnya kita punya hidung pesek, kita nggak bisa terima nih, maka hidung yang pesek itu selamanya akan menjadi masalah bagi diri kita. Jadi masalah ya? Iya, sampai kita mau berdamai dengannya. Kalau jadi masalah gimana? Kita pasti akan mencari cara kan, bagaimana memancungkan hidung, bagaimana dan berkeluh kesah dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita bisa menerima itu sebagai bagian dari diriku yang terbaik, ya, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Sama halnya dengan faktor kehidupan kita, ya. Ya, berarti kalau begitu boleh dibilang kita itu harus belajar untuk mensyukuri ya, Miss ya. Mensyukuri apa yang sudah kita diberikan kepada kita. Jadi kita accept gitu ya.
dengan tulus. Salah satu faktor kita bisa menerima itu ya dengan mensyukuri juga, Nis. Tetapi di dasar dari semuanya itu penerimaan itu berawal dari ketika kita mau membuka hati kita secara lapang untuk berdamai dan menerima. Ya, seperti kata Pak Suwanto, menerima apa adanya. Ketika kita tahu bahwa hidup kita ini hanya fana, kita ini di dunia, kita hidup di dalam dunia yang penuh dualitas. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Ada pula orang tua yang kaya, ada yang miskin. Ada kondisi apapun itu selalu dualitas, dan dualitas itu selalu saja berbalikan dan selalu itu berjalan berseimbangan. Sebenarnya kita itu kalau paham, maka kita tidak akan tercekat pada dualitas ini. Jadi dasar penerimaan itu bukan hanya satu-satunya dengan cara mensyukuri saja. Walaupun mensyukuri itu adalah hal yang baik untuk kita bisa menerima diri ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kurang dari diri kita. Bukan membandingkan dengan yang lebih gitu. Tapi ketika kita mau menerima diri kita apa adanya, benar-benar menerima itu tanpa perlu membandingkan dengan orang lain, maka kita perlu yang adanya pemahaman ini. Bahwa sesuatu yang abadi, yang sejati itu justru tidak terletak pada dualitas ini. Sehingga keberadaan dan kebermaknaan hidup kita tidak terletak pada hal-hal yang kita hadapi saat ini sebagai konsep hidup. Misalnya yang cantik, yang jelek itu hanya proses kehidupan saja. Yang membuat saya memiliki kesempatan untuk bertumbuh. Membuat saya memberi kesempatan kepada saya untuk belajar, dalam proses saya menjalani kehidupan ini untuk semakin bertumbuh. Mungkin saya harus bertemu dengan anak yang mungkin kurang patuh gitu. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran saya. Kita ya. Iya. Untuk membuat saya lebih panjang sabar, membuat saya lebih kreatif menerapkan segala cara, ya kan? Nah, ketika kita bisa menerima mereka dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak akan merasa kehidupan itu adalah rentetan dari tragedi. Tetapi kita itu akan melihat kehidupan sebagai bagian rangkaian dari proses yang membuat kita belajar dan bertumbuh setiap hari menjadi lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu. Kalau begitu, Miss, boleh disimpulkan apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi di dunia ini, itu merupakan suatu pembelajaran untuk kita ya, Miss ya? Benar. Kira-kira seperti itu ya, untuk mengasah diri kita ya. Di luar daripada yang tidak bisa kita kendalikan, maka kita harus bisa menerimanya. Tetapi apabila kita masih mempunyai opsi untuk bisa mengubah itu, maka kita mungkin bisa berusaha, ya, berusaha untuk membuat pilihan. Nah, walau bagaimanapun keadaan kita, ya, di sekeliling kita, mau merenggut apapun dari kehidupan kita, tapi percayalah ada satu hal yang tidak bisa direnggut, yaitu kebebasan kita untuk memilih. Memilih itu artinya bagaimana? Memilih bagaimana cara kita merespon. Iya, betul ya. Seperti ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya itu hanya 1%, tapi tergantung 99% bagaimana cara kita menghadapinya ya, Miss ya. Benar. Ya, nah, ini adalah aturan dari kebahagiaan 1:9. Hukum kebahagiaan ya. Benar. Ipicio. Iya. Ini Bapak Suwanto juga sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, saya selalu belajar menerima kondisi murid. Luar biasa sekali Pak Suwanto ini ya. Wah, kita tepuk tangan untuk beliau. Nah, oke, Miss, jadi tadi itu yang pertama ya, self-acceptance. Self-acceptance. Sebelum kita bisa menerima orang-orang lain di sekitar kita, tentunya kita harus bisa menerima diri kita sendiri dulu. Kita sendiri. Ya, itu kuncinya, self-acceptance. Ketika udah nggak sabar yang kedua, Miss? Baru kita bisa lanjut. Yang kedua adalah M ya. M itu me time. Me time. Jadi kita perlu memiliki waktu berkualitas bagi diri kita sendiri. Untuk apa? Sebagai ruang yang sangat privasi bagi kita untuk melakukan refleksi diri dan mendengarkan inner voice kita. Selama ini kalau kita pacaran gimana nih? Kita pasti menyediakan waktu ya
untuk orang Wow, yang ayo kita ayo chat cintai. ini. Gimana di waktu Duduk, masa pacaran tuh ya? duduk walaupun yang dibicarakan mungkin hal yang nggak penting ya Miss ya. Mungkin oh hari ini saya tadi itu di luar ada lihat kucing keliaran jalan sana sini. Gitu aja mungkin. Tapi waktu kita itu ada available untuk mendengarkan itu, walaupun itu bukan hal-hal yang penting sekali. Nah, tetapi pernahkah kita menyediakan waktu bagi diri kita sendiri untuk mendengarkan inner voice kita berbicara? Nah, Wow. sebenarnya faktor kesehatan kita yang eh, menjadi masalah ketika kita ada masalah terhadap kesehatan diri kita, itu bukan sepenuhnya masalah jasmani kita yang sakit. Tetapi itu adalah tidak adanya keseimbangan dan keharmonisan antara pikiran ya dengan apa yang ada dalam inner voice kita dan apa yang kita lakukan. Jadi apa yang kita pikirkan, thinking, feeling, and doing itu tidak koheren, Tidak sejalan ya, tidak tidak selaras ya Miss ya. harmonis. Iya, Itu yang membuat manusia itu emosinya itu kadang suka menjadi naik turun sakit. ya Miss ya. Nah, Dan akhirnya kadang jadi sakit. kadang kita dibilang orang yuk ke sana. Kita sebenarnya nggak mau nih, tapi ya engsu gitu kan. Ya oke lah gitu ya. Nah, Insyu. tapi itu sebenarnya udah ada penolakan. Mungkin itu tidak sesuai dengan tujuan kita, tapi kita pergi dan ada penolakan dari batin kita. Ataupun kita mungkin ya tidak setuju dengan A gitu, tapi ya kita juga selalu menahan diri dan kita melakukan hal-hal yang mungkin kita berharap kita bisa diterima oleh orang lain karena itu. Jadi kita selalu hidup berdasarkan standar orang lain. Kita selalu hidup ingin diterima oleh orang lain. Padahal kan kita tidak pernah bisa memuaskan siapapun di dunia ini. Jadi kita hanya bisa sebenarnya mendengarkan diri sendiri. Jadi me time ini sangat penting. Me time ini penting untuk kita memiliki jalur masuk ke dalam jiwa kita, menelusuri siapa diri kita yang sebenarnya, apa makna keberadaan hidup kita, apa intensi kita, dan bagaimana kualitas hidup yang sudah kita jalankan saat ini. Jadi menurut saya sendiri ya Miss ya, me time itu bisa bermacam-macam kan. Nah, kadang-kadang itu me time itu bisa untuk pampering ya. Mungkin ada yang merasa me time itu bisa ke spa atau bisa masak. Tapi bagi saya pribadi, me time yang terbaik saya itu ya ketika saya bersujud dengan Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Berkomunikasi dengan yang Sang Pencipta ya. iya, jadi kita bisa kayak curhat gitu ya. Jadi ada yang mendengarkan kita. Sebenarnya ya saya merasa soulmate yang paling memang bagian dari diri kita ya Tuhan itu sendiri gitu. Karena Sang kita juga mau dari betul, agama apapun itu, sepanjang dia orang yang memiliki sebuah kepercayaan akan adanya yang menciptakan alam dan manusia ini, maka ia akan merasakan kedekatan dengan Sang Penciptanya. Jadi me time yang terbaik bagi saya ya itu adalah waktu saya berdoa atau bersujud. Gitu. Oke, Miss. Jadi ini tadi ada satu pertanyaan dari teman kita, Bapak Suwanto. Inner voice inilah yang susah kita dengar, Miss. Jadi kira-kira gimana caranya supaya kita itu bisa mendengarkan suara hati kita? Ini kayaknya menjadi pertanyaan seribu umat sih. Benar. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal inner voice itu di mana coba? Paling dekat kan di dalam diri kita, bukan di luar diri kita, tapi itu kan kadang-kadang kita merasakan kok susah sekali didengarkan gitu. Apa sih yang menjadi inner voice saya? Karena kita sudah terbiasa selalu mendengar yang luar-luar saja. Yang suara-suara, bunyi-bunyi yang eksternal. Tapi kita jarang mendengarkan yang internal. Maka itu perlu adanya pengasahan, kehalusan. Jiwa kita itu, inner voice itu adalah suara jiwa, suara hati nurani kita. Dia suara yang di dalam hati itu pasti sifatnya sangat lembut, pasti sifatnya sangat halus. Sehingga dia itu nggak kayak suara luar yang teriak-teriak, yang keras-keras gitu, mudah didengarkan. Kita butuh kepekaan, butuh yang namanya ketenangan dan keheningan, serta mindfulness, kesadaran yang dimana
kita benar-benar berada pada saat itu, ada bagi diri kita. Kadang-kadang kita ada di sini, tapi jiwa kita entah kemana. Kita mungkin saya ada di sini, saya berbicara di sini, tapi pikiran saya mungkin lagi di Hawaii, ya kan? Bisa jadi seperti itu. Sehingga saya itu tidak akan peka terhadap apa yang diucapkan oleh inner voice saya. Tapi ketika saya benar-benar ada seutuhnya oneness di dalam pikiran, ya, di dalam jiwa dan di dalam perilaku saya, maka saya itu pasti akan dengan hening mendengarkan suara dari hati saya. Dan ini perlu diasah kepekaan itu. Perlu diasah ya, bisa. Iya. Iya, karena mungkin selama ini kita itu semua udah hidup di dalam kebisingan kota ya, kebisingan hidup yang begitu padat itu, sehingga kita itu nggak susah mendengarkan suara hati kita. Oleh sebab itu tadi kata Miss Jenny, kita butuh ketenangan, keheningan supaya kita bisa benar-benar mendengarkan suara hati kita ya, Miss. Betul seperti itu ya, Miss ya. Kita udah terbiasa hiruk pikuk ya. Nah, kalau misalkan Miss kita udah bisa peka. Bahkan suara jangkrik yang sedang bercicit-cicit ketika di malam hari itu bisa menjadi suara alam yang sedang berbicara kepada kita. Sebenarnya ketika kita bertanya, kita itu ada di mana? Kita itu ada di mana? Mungkin kita hanya mengatakan saya ada di sini atau saya ada di dalam sini gitu ya. Kita menunjuk di diri kita. Tapi yang sebenar-benarnya dari seorang manusia sebagai unsur dari alam semesta, kita nggak ada pernah orang menunjuk pohon itu sebagai dirinya, atau langit itu sebagai dirinya, atau bintang itu seperti dirinya. Tapi kalau ketika kita sudah mindfulness dan menyadari bahwa kita adalah bagian dari alam, kita oneness, satu dengan kesatuan alam, maka langit itu mempunyai bagian yang sama dengan kita. Kita adalah langit, langit adalah kita. Kita adalah pohon, pohon adalah kita. Seperti bagian itu dari alam ya, Miss ya. Iya, kita adalah bagian dari alam. Dan di alam ini kita adalah bagian dari unsur alam itu sendiri, di mana di dalam alam dan di dalam diri kita punya sebuah esensi semesta yang sama. Ketika kita harus memahami sebagai kebenaran yang hakiki. Ya, menyinggung tentang tadi Miss Jenny menyinggung tentang bahwa alam memiliki unsur yang sama dengan tubuh kita. Itu apakah maksudnya itu seperti 5 elemen yang ada di dalam kehidupan ya, Miss ya? Iya, bisa. Itu pastinya udah pasti. Iya, benar. Ya, betul. Yang kedua lagi adalah kita melihat dari nafas kita. Nafas kita ada selalu ritmenya itu tetap, rutin, ya kan? Dan itu siapa yang mengaturnya? Tidak ada, tapi adalah hanya Sang Pencipta. Bagaimana Sang Pencipta bisa mengatur ritme nafas kita seperti itu? Jadi ada keluar, ada masuk, ada keluar, ada masuk. Dan di dalam detak jantung kita juga seperti itu. Itu sama iramanya, sama ritmenya dengan perputaran hari, siang, malam. Siang, malam, siang, malam, ya kan? Terus bagaimana lagi dari minggu ke minggu, minggu ke minggu, dari musim yang satu ke musim yang lain. Jadi sama sebenarnya. Bahkan kalau lebih jauh lagi di dalam antroposofi, itu sendiri dikatakan di dalam antroposofi bahwa semua elemen dari kesehatan manusia, dari tubuh manusia, itu kita memiliki bagian dari planet-planet itu di dalam tubuh kita. Dan sebagai pusatnya itu solar system adalah matahari yang menjadi jantung kita. Jadi makanya kita itu sangat dipengaruhi oleh alam. Dan ketika kita mau duduk tenang dan bisa bersatu dengan diri kita, yang penting dijaga adalah keharmonisan dari diri, jiwa, pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita itu selaras, harmonis, maka kita akan bisa tenang, hening, dan kita bisa merasakan esensi yang hakiki. Iya, yaitu keberadaan alam di sekitar. Oke, Miss Jenny, berarti yang poin kedua tadi, me time itu salah satunya adalah dengan cara mindfulness melakukan segala sesuatunya itu dengan penuh kesadaran ya, Miss ya?
Iya, Sehingga kita maksud bisa, saya begini, Miss. Kita ya, memberikan me time itu tidak hanya asal-asal me time. iya, Misal iya kita me betul. time, tapi kita membawa handphone. Kita sendiri nih, Ya, nggak ada betul diganggu betul. orang. Tapi kita buka handphone, baca profil, lihat online Nah, shop, ya kan? Nah, kita di situ nggak ada ruang untuk mendengarkan inner voice kita. Kita nggak nah ada benar-benar menikmati masa kesendirian kita untuk diri kita sendiri, tapi kita itu malah membuat diri kita itu mencari lagi, tercemar oleh hal-hal yang lain dan tercemar oleh kemudian medsos ya. kita akan mulai membandingkan, Iya, oh iya, ini betul tren betul ya, betul. saya harus ikut yang begini ya, jadi ya nggak kembali ke standar diri sendiri gitu. Iya, nah jadi Jadi kita dapat ya satu poinnya ya. Jadi me time itu bukan berarti kita duduk sendiri terus kita scroll dan stalking di media sosial, karena itu sama dengan kita juga mencari keluar ya. Jadi kalau me ya, time itu benar-benar melihat dan menenangkan hati dan jiwa kita, melepaskan segala kesibukan duniawi dari memberikan kebiasaan yang waktu yang sehari-hari, memberikan berkualitas waktu pada diri untuk diri sendiri ya. sendiri ya, Miss ya. Jadi walaupun itu Iya. hanya sederhana, misalnya kita hanya minum secangkir air saja, tapi ketika kita Hmm. minum itu dengan penuh mindfulness, kita bisa merasakan tetesan air yang begitu segar ya, melewati tenggorokan kita, membuat kita itu Iya, 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 begitu iya. nyaman hari ini. Ternyata dari tadi saya haus belum minum ya, wah sekarang saya merasakan kesegaran air, oh glek 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 gitu ya. Nah, itu saja Iya. sudah me time sebenarnya, Miss. Jadi itu ketika kita bisa ada di sana, hear and still and listening to yourself, itu adalah me time yang terbaik. Ataupun ketika kita misalnya merajut, ya kan, atau kita mendengarkan musik sambil membaca buku, tapi yang buku-buku yang positif, ya itu juga me time untuk growing gitu, untuk growing yourself gitu. Ya, berarti Miss sebenarnya me time itu sederhana sekali, yaitu dengan Sederhana. cukup merasakan segala sesuatu yang kita lakukan itu ya, mulai dari kita Ya. makan, kita minum, kita bernapas, kita berbicara kepada orang pun kita bisa menyadari apakah intonasi kita itu gimana, merasakan perasaannya itu gimana ya Miss ya. Jadi penuh Ya. dengan kesadaran. Oke teman-teman, berarti got it ya. Yang nomor 2, me time. Jangan salah me time. Me time Memang benar-benar waktu tidak diganggu oleh orang lain gitu ya. termasuk Kita itu medsos ya memang Miss di ya. dalam diri sendiri, iya. Termasuk gangguan luar lah pokoknya outer, yaitu Iya. medsos, televisi dan sebagainya. Setuju Tetapi sekali kita ini. memiliki waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas artinya waktu yang bermanfaat untuk membuat kita bisa growing, bisa mendengarkan inner voice kita, bisa melakukan refleksi diri gitu ya. Sehingga kita setelah me time itu bahkan disarankan nggak perlu lama-lama. 30 menit itu sudah cukup. 20 hingga 30 menit me time itu sudah cukup untuk bisa merefresh kembali kita. Jadi jangan kelamaan, jangan alasan, mami lagi me time nih, seharian di kamar, nggak keluar, nggak ngurusin anak makan, nggak ngurusin apa-apa, itu juga salah. Jadi self love itu sebenarnya tidak egois. Self love itu sangat-sangatlah justru menumbuhkan cinta kita begitu blooming dan begitu blossom untuk kita berikan kepada orang lain. Oke, baik Miss. Ini ada satu pertanyaan dari teman kita juga, Bapak Suwanto. Satu hal yang mengganggu saya sejak mamaku meninggal 100 hari, saya belum bisa melepaskan pikiran saat mamanya meninggal, maksudnya mamanya Bapak Suwanto. Adakah cara yang terbaik untuk bisa menerima hal tersebut? Miss Jenny mungkin boleh bantu di ini, Ya, saya dikasih feedback. mencoba ya Pak Suwanto untuk memberi feedback. Saya paham sekali bagaimana ini masih 100 hari, berarti masih 3 bulan lebih. Sama halnya dengan kita yang kehilangan sanak saudara kita. Itu kita pasti ada keterikatan yang namanya emosional ya. Jadi ada keterikatan feeling. Ya tidak bisa kita melupakan serta-merta seperti itu saja. Sebagai manusia, lumrah ya, wajar adanya kita memiliki sebuah emotional bonding yang begitu kuat, apalagi terhadap mama kita yang begitu lama sudah berada di sisi kita dan mungkin sejak kecil memelihara dan mengasuh kita, sehingga itu jalinan bondingnya, attachmentnya orang tua itu memang
tidak mudah, itu sungguh luar biasa. Itu tidak akan mudah seperti air yang dicencang itu tidak akan pernah putus. Jadi ketika Bapak mengenang orang tua yang meninggal, ya nggak apa-apa, terima saja pengenangan itu sebagai rasa terima kasih. Mungkin tidak lagi untuk terlalu bersedih, tapi mengenang beliau sebagai rasa terima kasih telah pernah ada di dunia ini menemani saya, bersama saya, dan saat ini saya akan merelakan ibu saya untuk damai di sisinya, lebih banyak berdoa kepada almarhumah, ya kan? Nah, ketika kamu rindu, Pak, ya tetap dikenang saja, tidak apa-apa, itu wajar. Dan seiring dengan waktu, perlahan, ketika kita menikmati, rasa kita mengenang memori itu dulu, tanpa ada ketercekatan, artinya kalau kita tercekat berarti kita ingin ibu itu hidup kembali bersama kita, ya kan? Tapi ketika kita bisa menerima keberadaan dia yang sudah memang waktunya meninggalkan dunia ini sebagai sebab jodoh yang sudah selesai, maka kita akan bisa merelakan itu dengan ikhlas. Tapi secara emosional sebagai manusia dimanapun itu dia berada, sampai kapanpun dia pasti akan mengingat dan mengenang orang tuanya. Siapapun itu yang pernah mempunyai ikatan dan kemelekatan dengan dia secara emosional, pasti akan mengenang. Sehingga itu adalah wajar dan bukan hal yang salah. Jadi dirasakan saja, ketika merasakan itu mungkin kita bisa membuat hal yang positif, ya, memberikan doa, membuatnya menjadi sebuah lagu, membuatnya menjadi sebuah puisi, atau menuliskannya menjadi sebuah karya buku, maka itu akan menjadi sebuah ukiran karya yang positif. Dan itu akan membuat Anda lebih lega. Mungkin seperti baik. itu. Semoga menjawab ya Bapak Aswanto. Baik, Ibu Jenny, tadi sudah 1 dan 2 ya poinnya ya. Sudah M. Sekarang kita masuk ke I ya. I itu intention ya. Jadi kita tahu ya, seperti yang tadi kita katakan, hidup kita penuh hiruk pikuk, penuh dengan banyak sekali tawaran-tawaran. Ya, banyak sekali pilihan-pilihan. Kalau dulu kita itu makannya ya hanya ada tersedia sayur mayur atau apa. Sekarang udah banyak makanan instan, makanan apapun, ya kan, bahkan yang aneh-aneh, yang sajian kloset, yang apa, semua itu ada gitu. Nah, tapi bagaimana kita punya intention itu, kita harus memilih apa yang benar, apa yang sesuai dengan value kita, apa yang sesuai dengan tujuan hidup kita. Ya kan? Tidak mungkin kita ditawarkan begitu banyak misalnya pekerjaan. Kita terima semuanya, tidak kan? Nah, kita pasti akan memilih salah satu tawaran yang terbaik, yang sesuai dengan value kita, yang sesuai dengan tujuan hidup kita, yang bisa mendukung kebermaknaan kita di dunia, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya ini juga ada pada dasar memilih kembali ke mendengarkan inner voice kita. Memilih apapun itu ya, Miss ya. Sehingga maksud saya begini, Miss. Di antara begitu banyak pilihan, begitu banyak tawaran, teman ngajak kita, yuk main badminton, yuk yang satu ngajak fitness, yuk yang satu ngajak yoga, yuk yang satu ngajak ini. Kita mau dengarkan yang mana, ayo. Nah, kita maka jangan tergesa, tapi kita harus menggunakan teknik stop. Kalau saya menggunakan teknik stop. Stop itu apa? Stop pending itu dulu stop ya, Miss sebentar. Ya. Stop sebentar, kita slow down, ya. Kemudian take a breath. T itu take a breath, ya. Kemudian observe. Observe itu adalah kita mengamati. Mengamati apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi kata dari inner voice kita. Kemudian baru kita proceed. Proceed itu kita proses dengan menggunakan memilih tadi. Kita pilih, oh iya, saya butuhnya yoga gitu. Saya nggak cocok ke fitness contohnya. Saya maunya yoga untuk ketenangan. Oke, saya pilih yoga. Saya nggak mungkin akan ikut ini, ikut itu. Seperti sekarang, banyak ya webinar di mana-mana. Iya, betul-betul. Bingung nggak? Kalau ikuti semuanya, apa nggak radiasi kita? Iya, betul-betul. Bagaimana nih? Mungkin rambut rontok semuanya, ya kan? Nah, jadi itu pilih yang paling sesuai. Dari pengalaman saya. Iya, dulu saya juga hampir semua saya ikuti. Itu mau ada pelatihan apa itu saya ikuti. Karena saya memang dorongan hatinya itu pembelajar sekali. Tapi akhirnya saya belajar terlalu diforsir, itu juga tidak baik. Kita harus bisa belajar untuk slow down. Dan kemudian kita harus bisa memilih sesuai intention. Sesuai apa value kita.
Apa intention kita? Apakah pilihan saya ini mendukung saya ke arah tujuan saya? Bila iya, maka terima. Bila tidak, maka jangan ragu untuk mengatakan tidak. Jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin setelah I tadi, Miss, apakah mau dilanjutkan intention, ke L? setelah intention, ya tadi self attention, acceptance, me time, intention ya. Kita lanjutkan aja dulu, nggak apa-apa. Teman-teman nanti kalau ada pertanyaan boleh ketik. L. Live now. Hidup pada saat ini ya, Miss ya? Ya, jadi kita kan seringkali selalu mengenang yang udah hilang, ya kan? Yang saya miliki loh dulu mobil Pajero, tapi udah disita sama terus brand. ya? Itu terus diingat terus, ya kan? Jadi yang ada sekarang padahal dia udah punya mobil Avanza, tapi dia nggak mensyukuri mobil Avanza yang sudah dia miliki. Tetapi dia itu selalu mengenang yang sudah hilang tadi. Satu dulu punya pacar cantik sekali loh. Sekarang dia udah punya istri. Tapi dia asik mengenang yang pacar yang dulu terus. Jadi yang ada di depannya, yang ada di saat ini, itu tidak disyukuri dan tidak dihargai. Jadi kalau seperti itu, maka hidup kita itu tidak akan pernah ada selalu dihiasi dengan kesedihan, selalu dihiasi dengan memori-memori yang membuat kita kelam gitu. Jadi kalau kita bisa live now, sebenarnya kita bisa merasakan dan mendengarkan serta melihat banyak sekali kegembiraan, banyak sekali warna-warna kehidupan yang begitu ceria, yang meriangkan hati, yang patut Anda syukuri. Oh ya, Miss. Silakan Miss. Berada di sana untuk hear and still tanpa ada melakukan sebuah judgment gitu ya, jangan dijudge gitu. Kita lihat, kita amati dan kita syukuri. Berarti ini ada sedikit kaitannya dengan yang nomor 2 tadi ya, Miss ya, me time, atas kesadaran mindfulness itu ya, hidup pada saat ini dan merasakan apa yang ada pada saat ini. Kalau di me time itu kita hubungannya dengan diri sendiri, kita mindfulness-nya itu dengan diri kita sendiri, kita ada di sana merasakan diri kita sendiri. Tapi kalau live now, kita ada di sana, kita merasakan keberadaan orang lain, keberadaan benda-benda kita, dan baik itu orang maupun materi. Tetapi pada saat ini, di masa sekarang, dan tanpa adanya penilaian gitu. Tanpa ada judgment ya, Miss ya? Ya, jangan ada penilaian dia ini buruk, dia ini bagaimana, jangan seperti itu. Tapi coba dirasakan, diobservasi dan dirasakan. Maka Anda akan mulai merasakan itu. Oh, ternyata hidup saya begitu blooming, begitu flourishing, begitu happy gitu ya. Nah, setelah L, kemudian yang terakhir adalah embrace your life. Embrace your life. Ya, berarti kita harus berada di dalam pelukan hidup kita. Kita hidup itu harus benar-benar hidup. Artinya kita harus melakukan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita. Jadi kita jangan takut untuk keluar dari lingkaran zona nyaman kita. Jangan takut untuk kita tuh berubah. Misalnya kita udah buat pilihan kan tadi dari intention, ya kan? Kita udah buat pilihan, kita live now, kita tidak terkenang masa lalu. Kemudian kita buat pilihan, misalnya kita punya sebuah masalah. Saya contohkan ya, ini contoh. Saya punya contoh begini. Saya punya pekerjaan, contoh. Saya mungkin merasa tidak bahagia dengan posisi saya, mungkin karena bos itu sering cerewet atau bagaimana, atau dia itu sangat jutek ya, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa happy di depan dia. Nah, kerja itu jadi tidak ada tidak ada hati gitu ya. Nah, ketika kita udah mendengarkan inner voice kita dan kita sudah memilih karena alasan tertentu, mungkin saya memilih saya akan tetap bekerja di sana. Paham kan, Miss? Saya memilih saya akan tetap bekerja di sana. Nah, ketika saya tahu alasan saya, kenapa ketika ditanya, kenapa? Ya, saya butuh gaji yang besar. Dia bisa memberikan saya gaji yang sangat besar yang bisa mencukupi hidup saya dan anak-anak saya. Nah, ketika kamu sudah bisa tahu apa alasan kamu membuat keputusan itu, artinya
ketika kita tahu alasan kita untuk memilih, maka kita akan bisa menerima bagaimanapun kondisi pilihan kita. Jadi sudah Jadi bisa memilih. menerima ya, Miss ya? Iya, kita bisa menerima apapun yang kita jalani itu bukan menjadi penderitaan lagi. Karena sebenarnya penderitaan itu yang memberi makna itu bukan penderitaan itu sendiri loh. Bukan Kita masalah sendiri itu ya? yang memberi makna, tapi kita sendiri yang penderitaan Ini itu. sinyalnya agak sinyalnya agak putus ya tempat saya. Tempat saya atau tempat Miss? Kayaknya Terputus. di tempat Miss Linda yang Iya, kalau iya, saya lihat tempat saya terputus gambarnya ya. agak putus-putus dikit, Iya, tapi masih oke, bisa nggak kok, apa-apa. Miss. Oke, lanjut Miss. Jadi artinya masalah itu sebenarnya tidak akan memberi makna bagi penderitaan, tetapi kita sendiri yang memberi makna bagi penderitaan kita. Ketika kita sudah memiliki kebebasan untuk memilih, kita memilih itu apa, maka kita akan bisa survive karena alasan kita ya juteknya bos ya bagaimana kondisi itu tidak mempengaruhi kita lagi kan kita udah bisa menerima, kita embrace the life with us, kita tahu makna kita. Demikian halnya kita memilih hidup untuk sendiri, misalnya saya sudah tidak tahan dengan pasangan hidup saya ingin memilih hidup menjadi diri sendiri gitu kan. Nah ketika saya sudah memilih itu, jangan takut ketika itu inner voice Anda melakukan itu dengan begitu banyak alasan dan pertimbangan diri yang akan menyalahkan Anda, walaupun mungkin di luar sana banyak sekali komentar-komentar, tapi itu tidak akan mempengaruhi hidup Anda. Yang menjalani hidup Anda ini adalah Anda sendiri. Yang bertanggung jawab atas hidup Anda adalah Anda sendiri. Sehingga ketika Anda menjalani itu, Anda tidak perlu takut untuk keluar dari lingkaran ketakutan ini. Kenyamanan ya. Jadi ketika kita bisa menerima, ketika kita bisa menghadapi ketakutan kita tuh ya sama halnya seperti kita makan pare. Oh, ternyata demikian rasa pare itu. Akhirnya seperti ini saja, tidak membuat saya pingsan, kan? Ternyata ya seperti ini rasanya pare. Jadi kita tambah rasa sayur, sama halnya dengan kita tambah mengenal satu rasa kehidupan gitu. Nah, misal kita ketika sendiri kita berada di diri merasa sangat takut ya. Sendiri itu sepi, nggak ada orang ya. Nah, ketika kita bisa dengan tenang menerima kesendirian kita, ternyata kita ketika melewati malam yang kesendirian itu, kita akan merasakan satu hal, yaitu oh ternyata saya sangat bebas ya malam. Saya bisa merasakan kebebasan diri saya tidak perlu berbuat untuk orang lain, melihat air muka orang lain, saya bisa berbuat apa saja untuk diri saya sendiri. Mungkin saya masih bisa memiliki waktu yang begitu luang dan ruang yang begitu luas untuk diri saya menulis ataupun membuat karya yang memiliki intuisi lebih hebat dari orang lain di saat saya sendiri. Karena seniman-seniman yang memiliki karya luar biasa itu sebenarnya juga hebat mereka di saat mereka sendiri, Miss. Iya, jadi betul, kita nggak perlu takut. Ternyata begitu kita mau biasanya di dalam tenang, menerima, dan kita baru bisa merasakan, oh kesendirian itu seperti ini, biasa aja. Bahkan begitu indah ya, ternyata kita bebas ya, kita bisa mau nyanyi, mau apa juga bebas, gitu, mau melakukan apa juga bebas. Dan yang paling indahnya lagi, kesendirian itu kita just dekat dengan Sang Pencipta, dengan alam. Ya kan? Karena ketika kita dekat dengan diri kita sendiri ya. Mereka. Oke, berarti itu yang kelima tadi, embrace your life ya. Ya. Jadi artinya memaknai hidup kita. Kita itu harus berada di dalam pelukan hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu adalah rentetan yang proses yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Sehingga kita harus berpegang erat pada kehidupan kita, meminjam kehidupan kita ini untuk memaknai diri dan menjadi bermakna bagi orang lain.
sehingga keberadaan kita di dunia ini, ya, untuk memaknai keberadaan kita dan memberi makna bagi orang lain. Jadi oke, Ya, yang kelima tadi tidak embrace your life keluar berarti dari zona-zona nyaman yang sudah kita pilih. Ketika kita sudah membuat pilihan, kita tidak usah takut gitu. Kita harus 勇敢地活下去gitu. Harus apa, Miss? Maaf, ini putus di sinyal saya. Artinya, kita harus bisa ketika sudah membuat pilihan hidup, kita harus berani untuk hidup seperti yang sudah kita pilih gitu. Dan berani menghadapinya. Berani menghadapi itu sebagai bagian dari kehidupan saya yang membuat saya belajar untuk bertumbuh, berkembang, dan memberi makna. Tentunya di dalam hidup kita ini ya, kita itu selalu harus belajar gitu, karena kan tidak bisa sekali kita mengatakan seperti itu, kita langsung bisa mempraktekkan itu. Pasti kita harus melalui yang namanya. Intinya berarti kita belajar untuk bertanggung jawab kepada setiap pilihan yang sudah kita tetapkan ya, karena hidup itu adalah punya kita sendiri. Jadi bagaimana kita memberi makna untuk hidup kita sendiri agar bisa bermanfaat untuk orang lainnya. Kira-kira seperti itu ya, Miss ya? Kesimpulannya. Oke, Miss, artinya, ini ada satu pertanyaan, Miss. Tadi kan kita ada singgung live now ya, hidup pada saat ini ya. Jadi ada satu teman kita, Bu Majori, bertanya, bagaimana dengan hidup saat ini yang akhirnya mengakibatkan kita menjadi tidak memikirkan masa depan? Artinya mungkin maksud Ibu Majori itu maksudnya kan tadi katanya harus live now. Jadi apakah berarti kita tidak usah memikirkan masa depan gitu? Nah, hidup di masa kini artinya kita itu hidup secara kaki kita menapak di bumi dengan sangat kokoh dan dengan sangat nyata kita menghadapi hidup kita. Tetapi bukan berarti kita itu tanpa usaha, bukan berarti kita itu no effort. Tapi kita itu diajarkan ada satu yang namanya sebuah hukum alam, itu namanya effortless. Effortless artinya bukan tanpa usaha, maksimalkan ya potensi diri kita, kemudian kita itu yang terbaik dari kita. Maka kita tidak akan pernah perlu untuk merisaukan masa kita yang akan datang. Bila hari ini kita telah berbuat yang terbaik di saat ini, di saat sekarang ini, di jam 8.25 ini, ketika saya bersama Miss Linda Fang ada di IG Live ini, dan saya sudah memberikan seutuhnya hati saya, sepenuhnya potensi dan usaha saya untuk Anda semua, maka saya tidak perlu merisaukan besok saya bagaimana. Ya, harapan untuk besok itu bagaimana? Karena semesta itu bekerja sangat sistematik sekali. Begitu semua yang diatur oleh semesta itu selalu sama dengan input yang kita berikan. Ya, seberapa deed yang kita lakukan, seberapa juga output yang akan kita terima. Jadi kita tidak perlu merisaukan itu. Maksudnya seperti itu, Ibu Majori. Bukan berarti kita tidak boleh punya harapan. Harapan itu semua. Ya, makanya semoga kita menjawab ya, Ibu. Bertumbuh, menjadi diri dulu. Bertumbuh. Kemudian menjadi diri kita sendiri, artinya kita memahami dengan benar diri kita sendiri, mendengarkan inner voice kita, menjadi diri kita sendiri yang seutuhnya, yang sejatinya, bukan yang menjadi untuk dilihat orang lain atau menjadi image itu, bukan. Jadi ketika orang lain itu mungkin yang baru kenal Anda menyanjung Anda, mengatakan Anda bagus, itu belum tentu Anda benar-benar bagus. Mungkin itu mereka hanya melihat image Anda. Ketika orang terdekat dengan Anda, bisa jadi ya kan, tapi ketika orang yang mungkin saudara Anda, mungkin teman baik Anda yang memang benar-benar menyanjung setulus hati, itu baru berkemungkinan Anda memiliki kelayakan seperti itu. Jadi hiduplah menjadi diri Anda sendiri, walaupun itu bagaimanapun jangan pernah bermuka dulu. Jadi apa yang
apa Anda dengarkan di dalam diri Anda, itulah yang Anda lakukan. Setelah kita sudah menjadi diri sendiri, maka belajawi diri kita sendiri. Artinya ya, kita melakukan hal yang bermakna untuk diri kita sendiri, ya, melupakan keegoisan kita. Misalnya kita melakukan hal untuk berbagi kepada orang lain tanpa rasa egois gitu ya. Kita berusaha melampaui diri kita sendiri, tidak terlalu memikirkan individu kita, tetapi sedikit mulai berbagi kepada orang lain. Terakhir adalah kita belajar untuk melupakan diri kita sendiri. Apapun yang sudah kita berikan, apapun yang sudah kita bagikan, itu adalah seperti sifatnya alam kembali, seperti bunga. Bunga itu memberikan makna terbesar bagi kita ketika apa? Ketika bunga itu berkembang dengan begitu kembangnya, begitu harum, menebarkan potensi bunganya yang begitu maksimal sehingga kita bisa menikmati indahnya bunga dan harumnya bunga. Tapi ketika setelah itu dia sudah bersiap-siap untuk menggugurkan dirinya, mereproduksi kembali, memberikan kesempatan kepada tumbuh dan berkembang lagi. Demikian kita belajar seperti bunga itu. Jadi apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan, pada akhirnya kita harus mempersiapkan diri kita untuk suatu daur yang namanya reproduce, yaitu memberi kesempatan kepada orang lain untuk tumbuh dan berkembang, dan kita siap untuk melakukan sebuah tahapan, yaitu melupakan aku, sehingga aku tidak ada lagi di sini. Jadi itu dikembalikan kepada alam. Itu baru namanya benar-benar sifat kehidupan. Ketika kita bisa belajar seperti itu, maka hidup kita ini tidak akan ada yang namanya penderitaan. Kita tidak akan merasa sedih atau menderita ketika misalnya kita sudah tua, atau sudah tidak dikenal orang, atau sudah tidak diingat orang lagi, seperti itu. Ingat selalu sifat bunga. Oke, baik Ibu Marjorie, semoga menjawab ya. Oke, sebelum memasuki pertanyaan yang berikutnya, Miss, saya akan sedikit rangkum dulu yang kenapa Miss hari ini kita mengangkat Miss Jenny mengangkat tema Smile Welcoming New Year 2021, yaitu dari satu huruf S-nya itu smile, dari S dari smile-nya itu adalah self-acceptance, menerima diri kita, berdamai dengan diri kita. Kedua adalah me time. Ingat, me time di sini artinya memberi ruang untuk diri kita sendiri, menenangkan jiwa dan pikiran kita untuk jiwa kita, bukan me time sambil scroll atau stalking medsos ya. Nah, yang ketiga adalah intention, pilih segala sesuatu itu sesuai dengan value atau passion dan tujuan hidup kita. Caranya adalah begitu kita mendapatkan begitu banyak yang pilihan yang sangat banyak, kita pending dulu sesaat, slow down, kemudian kita take a break, lalu kita observe yang mana yang benar-benar sesuai dengan pilihan hati kita, dan itulah yang kita putuskan, lalu kita juga berani untuk bisa menolak yang lain ya. Kemudian yang keempat adalah live now, hidup pada saat sekarang ini. Jadi benar-benar menghadirkan jiwa raga kita itu pada saat sekarang ini. Dan kelima adalah embrace your life. Memberi makna, memaknai hidup kita agar bisa bermanfaat untuk orang lain. 5 poin ini semoga bisa menjadi input yang sangat menjadi sebuah modal bekal untuk kita di hari-hari berikutnya ya. Jadi kesimpulan yang pertama dari Smile, kenapa mengangkat tema Smile apa tadi? Smile Welcoming New Year 2021. Ini jadi gagok pula ini kan. Oke, Miss Jenny, boleh nggak kita tanya pertanyaan yang kita kasih pertanyaan yang berikutnya ya, kita sharing. Kira-kira Miss, tadi ini kan membahas tentang self acceptance, kemudian me time, intention, dan kalau saya simpulkan itu mungkin berarti hidup kita itu harusnya itu kita slow down ya, slow down. Nah, sekarang di masa pandemi ini, di masa pandemi yang sudah berlangsung selama ini, kita lihat kan banyak ya terjadi perubahan yang begitu besar dan mendadak, sehingga banyak orang itu merasa hidupnya itu gimana ya, emosinya itu jadi naik turun karena terlalu banyak perubahan yang tiba-tiba, ya kan? Betul nggak, Bis? Nah,
Jadi kira-kira selama pandemi ini menurut Miss pribadi, gimana Miss melewati masa-masa 9 bulan ini sehingga bisa tetap Saya mindfulness sendiri ya. dan iya secara Miss sendiri dulu. Oke, boleh. Nah, mungkin saya cerita sendiri ya tentang diri saya. Jadi, sebenarnya masa pandemi ini adalah sebuah berkah terbesar bagi saya. Saya ya, karena mungkin saya kehidupannya itu ya sama seperti orang yang hiruk pikuk, yang sangat sibuk ya, bahkan sampai sering sekali melupakan ya waktu berkualitas dengan anak-anak gitu. Kadang-kadang dengan pekerjaan saya tuh saya bisa bawa pulang ke rumah sampai malam gitu. Terus apalagi pada masa pandemi yang tiba-tiba mengharuskan kita itu harus mengubah sistem pengajaran, sehingga saya yang di bagian kurikulum itu harus bisa take over, dan saya itu memang langsung meng-create gitu ya cara yang baru untuk anak-anak gitu. Tapi pada saat itu saya bekerja itu siang malam gitu, duduk terus gak berdiri lagi dari pagi jam 8 itu saya kerjakan, terus saya harus masak, baru mulai lagi mengerjakan itu sampai malam jam 10 setiap hari sampai beberapa bulan seperti tubuh saya ini yang tubuh saya sendiri yang menyadarkan saya gitu, kok saya waktu berdiri itu tiba-tiba lutut saya itu sakit sekali, tidak bisa digerakkan gitu kan. Saya sampai merasa kok nenek saya yang udah mau 90 tahun lututnya nggak seperti ini, saya yang baru 40-an tahun udah seperti ini. Jadi saya mengira ini ada sesuatu yang salah, ternyata saya baru feedback, saya sudah sangat lama dan saya itu selalu merasa ketegangan yang luar biasa di dalam tubuh saya, kemudian saya sering sakit kepala dan akhirnya saya memang akhirnya saya membuat pilihan sesuai intensi hidup saya, yaitu saya mau fokus kemana gitu. Saya memang tidak bisa meninggalkan passion saya ya untuk memberi inspirasi dan untuk memberi makna bagi orang lain dalam kehidupan saya. Tetapi saya di atas semua itu, saya juga sebenarnya sangat menyayangkan sekolah dan saya menyayangkan anak-anak didik saya, guru. Saya tetap memilih untuk meninggalkan pekerjaan saya, untuk fokus hanya kepada yang saya value, yang benar-benar menjadi yaitu anak saya. Kenapa? Karena pada masa pandemi itu ya, juga Miss, ya? saya, terutama anak ya, karena pada masa itu saya benar-benar seakan-akan ada di dunia lain gitu. Walaupun saya di dalam satu kamar dengan mereka, tapi diri saya itu sangat fokus di laptop saja gitu. Terus akhirnya saya menyadari mereka itu butuh yang namanya, seperti tadi Miss bilang kan, begitu perubahan mereka tuh butuh penyesuaian diri supaya tidak hektik dan tidak apa, mereka butuh adanya siapa kalau bukan dari saya. Maka saya memilih ya saya harus bagi anak saya itu yang paling utama. Ketika mereka itu harus melakukan sekolah online dari rumah, tidak mungkin saya itu bisa memecah fokus saya itu pada dua hal yang berbeda pada waktu yang sama. Nah, akhirnya saya memilih, kemudian dari sinilah saya baru mulai belajar banyak nih tentang self-love ini. Jadi yang tadi saya sebutkan, 5 smile itu yang saya godok selama ini. Akhirnya saya menemukan rumusan ini, setelah saya banyak belajar, dan saya terapkan ke dalam diri saya, dan akhirnya saya menemukan diri saya yang baru. Saya menemukan diri saya yang benar-benar, saya Jenny loh, ini loh, seperti ini yang saya mau. Saya lebih bahagia, luar biasa. Dan saya sangat bersyukur atas keputusan saya, di mana saya ternyata bisa menemukan diri saya. Kalau dulu mungkin saya sibuk untuk menghadapi luaran gitu, tapi sekarang ini saya punya waktu untuk menghadapi diri saya sendiri, sehingga saya tahu bagaimana rasanya dan bagaimana saya bisa lebih menghargai kehidupan yang diberikan, sehingga akhirnya saya bisa juga memilih untuk bermakna bagi orang. Ya, saya belajar untuk sharing seperti ini. Jadi akhirnya luar biasa. Saya itu belajar yang Smile yang 5 ini menjadi dasar fondasi daripada konsep mindfulness self-love saya. Oh, ternyata ini rahasianya. Ini udah terbuka rahasianya, Miss. Tadi kan ditanya rahasianya ya. Jadi kita ternyata memang perlu belajar bersama, Miss. Oh, jadi ini ternyata rahasianya Ibu Jenny. Kenapa dia memilih topik ini? Ternyata semuanya ini memang sudah dijalani dan dialaminya. Jadi pengalamannya.
pengalaman itulah yang membentuk dan menciptakan rumus smile ini ya, Miss ya. Ya. Sebenarnya pertama kali kalau dulu ya, Miss ya, saya itu mungkin masih sering mengeluh orang lain, mungkin mengeluhkan suami saya, mengeluhkan anak-anak saya. Tapi setelah saya praktekkan mindfulness ini dan self love ini di dalam kehidupan saya jadi merasa bahwa mereka sebenarnya bukan masalah. Ya, saya sendiri ya bagaimana cara saya merespon, saya bisa menerima mereka sebagai makhluk biasa, ordinary people, maka saya bisa menerima apa adanya gitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali Miss sebenarnya. Ya, masa pandemi ini berarti sudah memberikan pengalaman yang berharga untuk Miss Jenny ya, sehingga Miss Jenny punya insight, punya intuisi ya, punya intuisi yang sangat berharga dan akhirnya terciptalah rumus smile ini. Bukan hanya rumus smile aja, Miss, saya juga masih banyak ya ternyata ya. Caranya saya juga menulis buku ini ya, Raising Excellent Children. Ini baru tiba kemarin ya, Miss Linda. Mungkin ada order nanti besok baru saya kirimkan. Teman-teman kalau mau pesan juga boleh langsung ya DM sama Ibu Jenny. Buku yang baru diselesaikan ya, itu bagus sekali, Raising Excellent Children. Raising Excellent Children. Karena memang Ibu Jenny ini juga, Jenny ini memang juga ya. Iya, saya yang menuliskan ini. Iya, betul-betul. Dan ini saya juga banyak belajar, setiap hari itu saya belajar mindfulness, saya juga membuat ini Miss. Ini adalah art life di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya udah belajar mulai, padahal dulu saya nggak pernah bisa melukis apapun, nggak bisa menggambar apapun. Kalau boleh dibilang menggambar itu jauh sekali dari kehidupan saya, walaupun ini gambarnya masih acak-acakan ya. Tapi ini adalah goresan untuk saya belajar bagaimana menyeimbangkan hidup saya melalui filosofi ini gitu. Ini namanya Simply Blue. Ini adalah art life gitu. Terus ada yang seperti ini juga. Ya, nanti mungkin ada kesempatan saya akan mengajarkan kepada lebih banyak orang lagi ya. Iya, ini sepertinya menarik sekali Miss. Ini nanti di tahun baru 2021, teman-teman nantikan ya. Pasti ada sharing dari Ibu Jenny ini tentang yang hari ini sudah dibocorkan, bocor halus ya. Bocor halus tentang bukunya, tentang art life-nya itu gimana bisa memberi terapi untuk diri kita ya Miss ya. Nah, oke, baik Ibu Jenny, untuk sharing pada malam hari ini sebagai penutup, mungkin Ibu Jenny boleh nggak sharing kira-kira pesan apa atau tips apa selain dari 5 tips tadi Smile untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini untuk menyongsong tahun 2021 ini, kira-kira kita perlu menjalankan tips-tips apa supaya jalan langkah hidup kita ke depan itu menjadi lebih bahagia, leluasa, ya, lebih mindfulness. Ya, silakan Miss, mungkin sebagai penutupnya tips untuk kita. Sharekan tentang smile, maka tambahan tips satu lagi yaitu tetaplah penuh harapan gitu ya. Jadi harapan kita itu bukan berarti kita tadi udah hidup smile, mindfulness, kita nggak boleh ada harapan, itu bukan, itu konsep yang salah. Kita tetap harus hidup penuh passion, penuh harapan. Hidup penuh passion. Tetapi harapan kita itu kita tidak tercekat oleh hasilnya. Kita boleh berharap, tapi kita tidak tercekat akan hasil kita. Seperti ibaratnya kita ada di sebuah pantai, melihat ada botol kosong di sana. Kita boleh mengisi kertas-kertas harapan, kita masukkan ke botol itu, kita tutup dan kita biarkan air laut itu membawa semuanya itu pergi, kita tidak tercekat. Dan percayalah, apa yang Anda harapkan ketika Anda tidak tercekat kepada hasilnya, maka itu secara natural nanti, secara hukum alam, dia akan membawa Anda ketika apa yang alam akan memberikannya kembali ya Miss ya. Baik, ketika apa yang harapkan Anda yang bermakna. Macet. Ketika apa yang Anda impikan itu ternyata adalah memang kehendak Tuhan gitu, maka Anda pasti akan dikabulkan. Bila itu tidak dikabulkan, bukan berarti harapan Anda itu tidak didengarkan Tuhan, tidak. Tetapi mungkin Tuhan merancang yang lebih baik lagi kepada Anda gitu. Luar Jadi biasa mungkin sekali. Saya di akhir tahun 2020 ini menyongsong 2021, kita masing-masing boleh membuat dream board ya. Saya juga nanti besok atau lusa setelah pengiriman buku-buku saya akan mengajak anak-anak untuk membuat dream board
bersama gitu. Oke, Karena kan luar kita biasa. sama-sama di akhir tahun ini saya juga mengharapkan semua siapapun yang ada di sini ya, kita harus berhati-hati terhadap pandemi saat ini. Jangan terlena karena tahun baru kita melakukan pesta besar-besaran, berkumpul dengan begitu banyak orang, tidak memperhatikan protokol kesehatan ya. Tapi kita yang namanya juga klaster keluarga gitu ya. Jadi kita harus kalau bisa ya cobalah melalui tahun baru ini secara mindfulness, mungkin lebih banyak refleksi diri, membangun harapan, membuat dream board bersama anak-anak, dan yang paling utama jangan lupa untuk berdoa. Semoga dunia di tahun 2021 akan lebih baik lagi dari tahun 2020 ini. Baik, terima kasih Bu Jenny atas sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Smile, welcoming New Year 2021. Ingat dengan 5 tips tadi, self-acceptance, me time, intention, live now, embrace your life, dan hiduplah selalu dengan harapan. Karena hanya dengan ada harapan, kita bisa menghidupkan semangat hidup kita itu, api hidup kita itu selalu membara. Hanya dengan ada harapan. Dengan syarat tidak tercekat, biarkan Tuhan yang mengaturnya. Kita sudah jadi kita memberi tanpa kerisauan, kita bisa tanpa kerisauan, betul. Baik, di sini ada kejutan, ada surprise. Terima kasih sekali sampai detik ini masih ada 10 orang yang ikut mendengar dengan setia. Surprise dari narasumber kita malam hari ini adalah, ini sengaja kita tidak ngomong di awal. Jadi berbahagialah yang ikut sampai selesai ini. Kita akan menunggu 3 orang pertama yang mengetik di kolom chat apa yang Anda dapatkan di dalam sesi 1 jam ini. 3 orang pertama tercepat akan mendapatkan kiriman cairan Eco Enzim dari Ibu Miss Jenny. Karena kita tahu Ibu Jenny juga seorang relawan dari Eco Enzim. Oke, silakan kita mulai dari sekarang. 3 orang tercepat yang Anda dapatkan di malam hari ini selama 1 jam sesi talk show ini. Yang pertama Ibu Majoria. Wah, dia udah pertama dulu ini. Mencintai diri sendiri merupakan tahap awal untuk mencintai alam semesta. Benar sekali. Ya, benar sekali. Benar. Oke. Live with passion. Live a life with a passion. Ya, Miss Julie. Oke, sudah 2 orang, 1 orang lagi. Ayo. Siapa yang menyusul? 3 orang beruntung. Sedikit, cairan Eco Enzim ini adalah cairan multiguna ya, karena itu adalah cairan yang dibuat dari daur ulang, tumbuhan, ini sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang sudah tidak terpakai lagi. Oke, Ibu Lisa. Sehingga kita mengurangi beban bumi dari sampah organik, dan hasil cairannya itu luar biasa, dapat kita manfaatkan untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang ketiga siapa? Ibu Lisa. Saya mendapatkan bahwa dengan tips smile kita akan menjalankan hidup dengan mindfulness sehingga kita bisa bahagia. 3 orang tercepat ya. Tadi kita selamat. Nantikan Ibu Majori. Gojek akan mengirim. Juli, selamat Ibu Liza. Sepertinya Ibu Liza nggak bisa pakai Gojek, Miss. Oh iya betul ya, Ibu Liza nggak bisa pakai Gojek nih. Bagaimana Ibu Liza? Apakah kita alihkan kepada yang nomor 4? Beruntung sekali nih kalau begitu ya, yang nomor 4 ya. Atau Miss Jenny mau ada perubahan, tambahan? Boleh, boleh. Tambahan seperti apa, Miss? Untuk yang nomor 4 tadi kan 3 orang ya, 3 orang pertama ya. Oke, jadi nomor 4 Ibu Kalista ya. Hidup pada masa sekarang ya. 5 orang ya. Oke, terima kasih. Berarti 5 orang lah ya, 5 orang. Boleh, boleh. Tadi Kalista. Mungkin Ibu Liza nggak apa-apa ya, karena saya pernah mengirimkan kepada Ibu Lisa kemarin itu. Iya. Tini Chen. Oke, nanti Ibu Tini yang 5 orang pertama ini adalah tadi Ibu Majori, Julifu, kemudian Ibu Liza, Kalista, dan Tini Chen. Tini Chen 15. Silakan DM ke Ibu Jenny. Saya alamatnya di mana ya ke saya biar besok saya gojekin.
Ya, sekali lagi selamat untuk 5 orang pertama pada malam hari ini karena Anda telah setia mendengarkan dari awal sampai selesai. Semoga sharing pada malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita menyongsong tahun baru 2021 dengan mindfulness dan smile. Sampai jumpa. Terima kasih atas Sampai waktunya jumpa. semua. Terima kasih. Happy New Year semuanya. Happy New Mungkin besok-besok Year. kita nggak live lagi. Jadi hari ini kita udah. Oke, bye. Yuk. Bye-bye. Thank you, Miss Linda. Oke, thank you, Miss Linda. Thank you Miss Jenny atas sharingnya. Saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak kurang tepat atau masih kurang benar ya. Saya minta maaf sebagai Luar manusia biasa yang sekali tidak sharingnya sempurna. Miss. Sangat Terima bermanfaat. kasih. Awalnya saya pikir smile welcoming New Year ini saya pikir berarti kita harus smile aja ya untuk menyambut tahun baru. Ternyata ada rahasia di balik itu. Oke, terima kasih Ibu Jenny. Bye Ya, semuanya. bye-bye. See you again. Anca Stefania. Yes. Sefa. Tutupnya. Ya, bisa.